Seorang wanita muda yang dikenal dan disegani karena akhlaknya, pada hari itu membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia menikahi seorang pengamen jalanan, miskin, berkulit lusuh, dan hanya ditemani sebuah gitar tua sebagai sahabat setianya. Pernikahan, yang seharusnya dipenuhi doa dan restu, justru berubah menjadi pesta ejekan. Bisik-bisik meremehkan terdengar di setiap sudut. Tawa sinis mengiringi langkah pasangan itu. Namun, tak ada yang menyangka, hanya seminggu setelah pernikahan, suara pengamen yang dulu dihina itu mengguncang seluruh negeri. Satu persatu orang yang dulu merendahkannya kini hanya bisa menunduk, menelan rasa malu dan penyesalan. Udara di ruang tamu keluarga Suryo terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh oksigen telah tersedot oleh keheningan yang mencekam. Di sofa beludru berwarna gading, Rina duduk tegak, kedua tangannya tertaut di pangkuan. Di seberangnya, ayah dan ibunya menatapnya dengan ekspresi yang merupakan campuran antara kekecewaan mendalam dan kebingungan total. Cangkir teh di atas meja mahoni telah mendingin, tak tersentuh. "Jadi, keputusanmu sudah bulat?" Suara Pak Suryo, ayahnya, memecah kesunyian. Suara baritonnya yang biasanya penuh wibawa, kini terdengar serak dan getir. Ia adalah seorang pensiunan, pejabat desa yang namanya masih disegani. Seorang pria yang memegang teguh prinsip bibit, bebet, dan bobot. Rina mengangguk pelan, matanya tidak goyah. "Sudah, ayah. Sadarlah, Rina." Ibunya, Ibu Lastri, kini angkat bicara, suaranya bergetar, menahan isak. "Pernikahan itu bukan cuma soal cinta-cintaan anak muda. Ini soal masa depanmu, nama baik keluarga kita. Apa yang bisa diberikan oleh seorang musisi jalanan itu padamu? Atap untuk berteduh? Nasi untuk dimakan?" Hinaan yang tersirat dalam kata musisi jalanan itu terasa seperti tusukan kecil di hati Rina, namun ia tidak menunjukkannya. Ia tahu keluarganya melihat Bayu hanya dari permukaan, pakaiannya yang sederhana, gitar usang yang selalu menemaninya, dan kantongnya yang hampir selalu kosong. Mereka tidak melihat apa yang Rina lihat. "Namanya Bayu, Bu," jawab Rina lembut namun tegas. "Dan dia memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Dia memberiku kedamaian." "Kedamaian?" Pak Suryo tertawa sinis, sebuah suara yang jarang sekali Rina dengar. "Kedamaian tidak akan membayar tagihan listrik atau membeli susu untuk anakmu kelak. Kami membesarkanmu, menyekolahkanmu setinggi mungkin, menolak lamaran dari anak pengusaha, anak kepala dinas. Dan kau memilih ini? Memilih hidup di jalanan bersamanya? Bagi mereka, ini adalah sebuah aib. Putri tunggal kebanggaan mereka yang dikenal seantero desa karena kelembutan hati dan prestasinya, akan menikahi seseorang yang dianggap tidak lebih dari gelandangan terpelajar, seseorang yang hidup dari belas kasihan orang di persimpangan jalan. Rina menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki. Ini adalah pertempuran pertama, dan mungkin yang terberat dalam mempertahankan pilihannya. "Ayah, Ibu, Rina tahu kalian menginginkan yang terbaik untukku, tapi kebahagiaan Rina tidak terletak pada harta atau pandangan orang lain." Mulainya, suaranya tetap tenang. "Bayu mungkin tidak punya rumah mewah, tapi ia membangun sebuah istana untukku di dalam hatinya. Tangannya mungkin kasar karena memetik senar gitar di bawah terik matahari, tapi sentuhannya adalah yang paling jujur yang pernah Rina rasakan. Dunianya mungkin hanya sebatas trotoar dan lampu merah, tapi di dunia itu, dia menjadikanku ratu." Ia menatap kedua orang tuanya bergantian, mencoba menyalurkan semua keyakinan yang bergemuruh di dadanya. "Kalian mengajariku untuk menilai seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang dimilikinya. Dan hati Bayu adalah hal terkaya yang pernah aku temukan. Maafkan Rina jika pilihan ini mengecewakan ayah dan ibu, tapi ini adalah jalan kebahagiaan yang Rina pilih. Ini adalah hidupku." Ibu Lastri akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia memalingkan wajahnya, bahunya bergetar. Sementara Pak Suryo hanya bisa menggelengkan kepala, wajahnya mengeras seperti batu. Di matanya, ia telah kehilangan putri yang ia banggakan. Rina tahu tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Keputusan telah dibuat.
Dengan berat hati, ia berdiri, menghampiri kedua orang tuanya, dan mencium punggung tangan mereka dengan takzim, sebuah tradisi yang mungkin akan terasa berbeda setelah hari ini. Rina pamit, bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya isak tangis ibunya dan keheningan dingin dari ayahnya yang mengantarnya keluar dari rumah yang selama ini menjadi istananya. Saat pintu kayu jati yang berat itu tertutup di belakangnya, Rina merasakan hembusan angin kebebasan sekaligus pedihnya kehilangan. Ia melangkah menjauh menuju satu-satunya pelabuhan yang ia miliki sekarang. Pelukan hangat Bayu, pria yang menjadi alasannya melawan arus dunia. Pertarungan baru saja dimulai. Akad nikah berlangsung khidmat namun dingin. Tidak ada kemewahan yang biasanya menyertai pernikahan putri dari keluarga terpandang. Hanya sebuah balai desa sederhana yang disewa seadanya, dihiasi janur kuning yang seolah berusaha keras menebarkan keceriaan di tengah atmosfer yang kaku. Rina, dalam balutan kebaya putih sederhana yang dijahitnya sendiri, tampak anggun, namun senyum yang ia pasang terasa seperti topeng tipis yang bisa retak kapan saja. Di sisinya, Bayu mengenakan kemeja batik pinjaman yang sedikit kebesaran, wajahnya tegang menahan gejolak di dalam dada. Ayah dan ibu Rina hadir, namun kehadiran mereka lebih terasa seperti sebuah kewajiban yang menyakitkan. Mereka duduk di barisan paling depan, wajah mereka tanpa ekspresi, menolak untuk bertemu pandang dengan putri mereka sendiri. Saat Bayu dengan suara bergetar namun mantap mengucapkan ijab kabul, hanya ada keheningan sesaat, tanpa tepuk tangan, meriah yang lazim terdengar. "Sah," kata penghulu. Tapi di telinga Rina, kata itu menggema di sebuah ruangan yang hampa. Resepsi setelahnya adalah sebuah parade penghakiman massal. Para tamu dari pihak keluarga Rina datang silih berganti, memberikan selamat dengan jabat tangan yang terlalu cepat, dan tatapan yang penuh selidik pada Bayu, dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Bisik-bisik terdengar seperti desau angin yang membawa racun. Kasihan sekali Pak Suryo. Putrinya berani menentang begitu. Lihat suaminya, apa yang bisa diharapkan dari penampilannya? Cinta buta. Kita lihat saja berapa lama mereka akan bertahan. Rina mencoba menulikan telinganya, menggenggam erat lengan Bayu yang terasa dingin. Bayu sendiri hanya bisa membalas dengan senyum kikuk, sadar betul bahwa setiap inci dirinya sedang dinilai dan dicela. Puncak dari sandiwara itu datang saat Ibu Lilis, tetangga paling berpengaruh dan teman arisan ibunya, menghampiri mereka. Ia mengenakan perhiasan emas yang berkilauan, kontras dengan kesederhanaan kedua mempelai. "Selamat ya, Rina, Bayu," katanya dengan senyum yang tak sampai ke mata. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk seringai tipis. "Semoga langgeng. Zaman sekarang memang susah cari pemuda yang sederhana seperti Bayu." Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah Bayu. Saking sederhananya, sampai tidak punya apa-apa. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan volume yang sedikit lebih keras, sengaja agar terdengar oleh beberapa tamu di meja terdekat. Beberapa orang tertawa kecil. Wajah Bayu memerah, sementara genggaman tangan Rina di lengannya semakin erat, seolah menyalurkan kekuatan. Rina hanya tersenyum tipis pada Ibu Lilis. "Terima kasih atas doanya, Bu Lilis. Justru karena kesederhanaannya, hati kami jadi punya banyak ruang untuk diisi cinta." Jawaban cerdas Rina membuat Ibu Lilis terdiam sejenak sebelum akhirnya berlalu dengan dengusan pelan. Tak lama setelah itu, para tamu mulai berpamitan. Mereka datang, makan sekadarnya, lalu pergi, seolah tak sabar untuk meninggalkan tempat yang dianggap membawa sial itu. Piring-piring saji masih penuh, namun kursi-kursi tamu sudah kosong melompong. Suara musik gamelan yang sedari tadi mengalun kini berhenti, digantikan oleh suara piring yang dibereskan oleh petugas catering. Di tengah balai desa yang lengang itu, Rina dan Bayu berdiri terpaku. Ruangan yang tadinya penuh sesak kini menatap mereka dengan kekosongan yang brutal. Di sudut ruangan, Rina bisa melihat ibunya menangis dalam diam di bahu ayahnya sebelum mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun padanya. Saat itulah topeng Rina akhirnya retak. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya. "Mereka semua membenci kita, Bayu," bisiknya lirih, suaranya parau.
Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menarik Rina ke dalam pelukannya, sebuah pelukan yang hangat dan protektif. Ia membiarkan Rina menangis di dadanya, menumpahkan semua rasa sakit dari penghakiman yang baru saja mereka terima. Setelah tangis Rina mereda, Bayu memegang kedua bahunya dan menatapnya dalam-dalam. "Biarkan mereka membenci," ujarnya pelan, suaranya mantap. "Yang penting, aku tidak, dan kamu tidak. Mulai hari ini, dunia kita adalah kita. Aku di sini, Rin, selalu." Di tengah sisa-sisa pesta yang sepi, di bawah tatapan sinis dunia, ikatan mereka tidak retak, sebaliknya ia ditempa menjadi lebih kuat. Rumah kontrakan mereka berada di sebuah gang sempit yang becek setiap kali hujan. Bangunannya kecil, hanya terdiri dari satu ruang serbaguna, satu kamar tidur sempit, dan sebuah dapur mungil di belakang. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas, seperti kulit kering, dan hanya ada satu bola lampu kuning yang menggantung lelah di tengah ruangan, menjadi saksi bisu kehidupan baru mereka. Inilah dunia yang Rina pilih, sebuah dunia yang sangat jauh berbeda dari kamar tidurnya yang luas dan nyaman di rumah orang tuanya. Namun, di tengah kesederhanaan yang mendekati kemiskinan itu, Rina menemukan sebuah ritme kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Pagi hari dimulai dengan aroma kopi tubruk yang dibuat Bayu, dinikmati bersama nasi hangat dan sebutir telur dadar yang mereka bagi dua. Di meja kayu kecil yang reyot itu, mereka sarapan layaknya raja dan ratu di istana mereka sendiri. Setiap hari, Rina akan melepas Bayu di ambang pintu. Ia merapikan kerah kemeja suaminya yang warnanya sudah sedikit pudar, membekalinya dengan sebotol air putih. "Hati-hati di jalan, Mas," bisiknya, sebuah doa sederhana yang syarat akan cinta dan harapan. Lalu ia akan melihat punggung Bayu berjalan menyusuri gang dengan gitar usang tersampir di bahu, menuju persimpangan jalan atau emperan toko untuk mencari nafkah. Selama Bayu pergi, Rina mengubah rumah kecil itu menjadi surga. Ia menambal kemeja, Bayu yang robek dengan benang yang warnanya nyaris serupa, membersihkan setiap sudut dengan telaten, dan bahkan mencoba menanam cabai di sebuah kaleng bekas untuk menghemat pengeluaran. Orang-orang di sekitarnya, para tetangga yang dulu dikenalnya, kini menjaga jarak. Tak ada lagi sapaan ramah atau obrolan ringan. Rina dan Bayu hidup dalam isolasi sosial, dikucilkan oleh komunitas yang tak bisa memahami pilihan mereka. Sore hari adalah waktu yang paling Rina nantikan. Bayu akan pulang dengan wajah lelah dan peluh membasahi dahi, namun senyumnya tak pernah pudar saat melihat Rina menunggunya di pintu. Mereka akan duduk bersila di lantai, menghitung lembaran uang ribuan yang lecek dan koin-koin receh hasil mengamen hari itu. "Tidak banyak, Rin," ujar Bayu pada suatu sore, menunjukkan segenggam uang. "Tapi cukup untuk beras dan sedikit sayur besok." Rina mengambil uang itu, tangannya menutupi tangan Bayu yang kasar. "Ini lebih dari cukup, Mas. Ini adalah berkah." Di malam hari, setelah dunia luar membungkam dan menghakimi mereka, rumah kecil itu berubah menjadi panggung konser paling intim di dunia. Jari-jari Bayu yang lelah akan kembali menari di atas senar gitarnya, bukan lagi untuk mencari rupiah, tapi untuk menumpahkan isi hatinya. Ia melahirkan melodi-melodi baru yang ia ciptakan khusus untuk Rina. Lagu tentang sepasang mata yang memberinya kekuatan, tentang senyum yang lebih hangat dari mentari pagi, tentang cinta yang tak lekang oleh cemoohan. Saat gerimis pertama musim hujan mulai turun, atap seng rumah mereka menunjukkan kelemahannya. Tetesan air mulai jatuh ritmis di dekat dapur. Tanpa mengeluh, Rina meletakkan sebuah panci aluminium di bawahnya. Bunyi plink, 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 yang konstan itu menjadi bagian dari musik latar kehidupan mereka. Malam itu, melihat Rina yang sedang menatap tetesan air, Bayu tersenyum. Ia mengambil gitarnya dan mulai memetik senar, menyesuaikan temponya dengan irama tetesan air hujan. Nada-nada indah mulai mengalir, berpadu dengan suara alam yang tak sempurna itu, menciptakan sebuah harmoni yang syahdu dan unik. "Lihat, Rin," kata Bayu di sela-sela permainannya. "Bahkan atap yang bocor pun bisa memberi kita musik." Rina tersenyum, hatinya terasa penuh. Orang-orang di luar sana mungkin melihat mereka sebagai pasangan malang yang terkurung dalam kemiskinan. Tapi di dalam
Dinding yang rapuh itu, diiringi melodi gitar dan tetesan air hujan, Rina merasa telah menemukan seluruh kekayaan dunia. Malam itu langit seperti menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Hujan yang turun bukan lagi sekadar gerimis syahdu, melainkan tirai air deras yang menghantam atap seng dengan suara gemuruh tanpa henti. Angin melolong di sela-sela dinding papan, dan kilat sesekali menyambar, menerangi rumah kecil mereka, dalam kilasan cahaya putih yang dingin, sebelum kembali menenggelamkannya dalam kegelapan. Atap mereka yang rapuh akhirnya menyerah. Panci di dapur kini tak lagi cukup. Sebuah ember tua, baskom untuk mencuci, bahkan beberapa cangkir dan mangkuk kini berjajar di lantai, masing-masing menghasilkan irama tetesan yang berbeda-beda, sebuah orkestra kekacauan yang sumbang dan menyedihkan. Udara terasa dingin dan lembab. Rina terduduk diam di tepi dipan reyot mereka. Ia memeluk lututnya, menatap sebuah kebocoran baru yang menetes tepat di atas meja kayu satu-satunya milik mereka. Bahunya tampak sedikit merosot. Selama ini ia selalu menjadi benteng kekuatan, menebarkan senyum dan optimisme. Namun malam ini, melihat perjuangan mereka divisualisasikan oleh tetesan air yang seolah tak akan pernah berhenti, sepotong kelelahan yang amat dalam merayapi hatinya. Tak ada keluhan, hanya keheningan yang syarat akan kepasrahan. Bayu melihatnya. Ia melihat gurat lelah di wajah istrinya yang selalu ia coba lindungi. Ia tahu kata-kata penghiburan tak akan cukup untuk melawan deru badai di luar dan di dalam hati Rina. Maka, ia melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Tanpa bicara, ia meraih gitar tuanya dari sudut ruangan, memastikan senarnya tak basah oleh percikan air. Ia duduk di lantai, menghadap Rina. Jari-jarinya mulai memetik senar, mengalunkan melodi baru yang belum pernah Rina dengar. Melodi itu terdengar, pilu namun begitu indah, seolah lahir dari kesedihan badai itu sendiri. Lalu, Bayu mulai bernyanyi. Suaranya serak, bercampur dengan suara hujan, namun terdengar begitu jelas dan penuh perasaan. Malam ini hujan turun begitu deras, mengingatkanku pada air mata. Lantunnya pelan, matanya tak lepas dari Rina. Atap bocor ini menjadi saksi bisu, betapa kuatnya cinta kita. Biarlah guntur di luar sana berteriak, biarlah dunia mencaci maki. Tak punya harta, tak punya takhta, tapi di pelukmu, kutemukan istana. Lagu itu adalah kisah mereka. Setiap liriknya adalah potret dari perjuangan, penghinaan, dan kekuatan yang mereka bagi berdua. Rina mengangkat wajahnya. Air mata yang sedari tadi ditahannya kini mengalir, namun bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata haru, air mata cinta yang meluap. Di tengah rumah yang bocor dan badai yang mengamuk, ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di luar, tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Ardi tengah berteduh di teras sebuah warung yang sudah tutup, tepat di sebelah rumah kontrakan mereka. Ia menggerutu, menyalahkan hujan yang membuatnya terjebak dan basah kuyup. Awalnya ia hanya mendengar samar-samar, namun kemudian sebuah alunan musik dan suara vokal yang begitu tulus berhasil menembus deru hujan. Suara itu seolah memiliki daya magis yang menariknya. Penasaran, Ardi beringsut mendekat, mengintip dari celah pagar bambu yang sedikit renggang. Cahaya kilat sesaat memberinya pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Di dalam sebuah rumah sederhana yang basah oleh kebocoran, seorang pria dengan gitar tua bernyanyi sepenuh jiwa untuk seorang wanita yang menatapnya dengan tatapan penuh pemujaan. Tak ada panggung, tak ada penonton, tak ada kemewahan. Hanya ada kejujuran yang brutal dan keindahan yang murni. Sebagai seorang mahasiswa jurusan film yang sering merasa muak dengan kepalsuan, Ardi merasa telah menemukan sebuah adegan yang lebih nyata dari film manapun. Tangannya yang gemetar karena dingin, merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Ia harus mengabadikan ini. Momen ini terlalu berharga untuk hilang ditelan badai. Dengan hati-hati, ia menekan tombol rekam. Sesampainya di kamar kosnya yang sempit 1 jam kemudian, Ardi memutar ulang rekaman itu. Kualitasnya tidak sempurna, gambarnya sedikit goyang dengan suara hujan yang dominan. Namun, kejujuran dalam suara Bayu dan sorot mata Rina terpancar begitu kuat. Hatinya bergetar,
Dunia harus melihat ini, gumamnya pada diri sendiri. Dengan jari-jari yang masih terasa kaku, ia membuka aplikasi media sosialnya. Ia menuliskan judul yang datang begitu saja dari hatinya. Lagu untuk istri di tengah badai. Suara dari surga. Yang bocor. Ia ragu sejenak. Lalu dengan satu tarikan napas, ia menekan tombol unggah. Sebuah bar biru mulai merayap pelan di layar ponselnya. Di luar, hujan telah reda, meninggalkan udara yang bersih dan dingin. Seolah takdir baru saja selesai ditulis ulang. Gema tak terduga itu dimulai dari sebuah klik tombol unggah di sebuah kamar kos sempit. Di dunia digital yang tak pernah tidur, video berdurasi 3 menit berjudul Suara dari Surga yang Bocor mulai menempuh perjalanannya sendiri. Awalnya, lambat, hanya ditonton oleh beberapa teman Ardi. Namun kejujuran yang terekam di dalamnya memiliki kekuatan luar biasa. Seseorang membagikannya ke sebuah grup pecinta musik. Dari sana, video itu meledak. Dalam hitungan jam, ia menjadi wabah digital. Algoritma media sosial, yang biasanya mengagungkan kemewahan dan konten yang dipoles, seolah menemukan sebuah anomali yang indah. Jempol virtual dan ikon hati mengalir deras. Ribuan orang membagikannya dengan takarir mereka sendiri. Cinta yang, sesungguhnya, merinding sampai ke tulang. Musisi jenius yang tersembunyi. Video itu melintasi batas-batas demografi. Ditonton oleh seorang supir truk di ponselnya saat beristirahat, oleh seorang mahasiswi di laptopnya hingga menangis, dan oleh seorang eksekutif di kantornya yang tiba-tiba merindukan ketulusan. Sementara itu, di pusat gempa digital tersebut, kehidupan berjalan seperti biasa. Matahari pagi bersinar hangat, seolah meminta maaf atas badai semalam. Rina sedang sibuk memeras kain pel, membersihkan sisa-sisa genangan air. Bayu, setelah memastikan gitarnya kering dan aman, sedang menyetem senarnya, bersiap untuk kembali ke kantornya di persimpangan jalan. Mereka baru saja selesai sarapan dengan mie instan, sebuah kemewahan kecil setelah penghasilan kemarin nihil karena hujan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di luar dinding rapuh rumah mereka, nama mereka sedang disebut oleh ribuan orang asing. Ponsel Rina, sebuah model lama dengan layar yang sedikit retak, berdering-nyaring. Nomor yang tak dikenal, biasanya Rina akan mengabaikannya, mengira itu telepon dari penagih utang kontrakan. Tapi kali ini, entah kenapa, ia mengangkatnya. Rina, ya Tuhan, akhirnya diangkat juga. Suara di seberang terdengar panik dan antusias. Rina mengerutkan kening. Ia mengenali suara itu. Suara Sari, teman kuliahnya yang sudah hampir setahun tidak berkomunikasi dengannya. Sejak Rina mengumumkan akan menikah dengan Bayu. Sari, ada apa? Jawab Rina, heran. Ada apa katamu? Kamu di mana saja? Buka ponselmu, buka media sosial apapun. Sekarang, kamu dan suamimu ada di mana-mana. Bingung, Rina mengikuti instruksi Sari. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka aplikasi yang jarang sekali ia gunakan. Dan di sana, di halaman utama, ia melihat sebuah gambar thumbnail yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Gambar seorang pria memetik gitar di sebuah ruangan remang-remang. Gambar Bayu. Mas Bayu, sini. Panggilnya, suaranya tercekat. Bayu mendekat, dan bersama-sama mereka menatap layar ponsel kecil itu. Mereka memutar video itu. Momen paling pribadi mereka, malam penuh kerapuhan dan cinta, kini terpampang untuk dilihat seluruh dunia. Rasanya aneh, canggung, dan sangat rentan. Mereka seperti melihat diri mereka sendiri melalui mata orang asing. Kemudian mereka melihat angka-angka di bawahnya. Jutaan tayangan, ratusan ribu suka, puluhan ribu komentar. Penasaran, Rina membuka kolom komentar. Aku nggak tahu siapa mereka, tapi aku berdoa. Semoga Tuhan mengangkat derajat pasangan ini. Amin. Suaranya jujur banget. Nggak ada autotune, nggak ada polesan. Langsung menusuk ke hati. Ini definisi cinta sejati yang sesungguhnya, bukan yang pamer harta di medsos. Label musik manapun, kalau kalian punya telinga, tolong rekrut orang ini. Membaca komentar-komentar itu, air mata Rina kembali menetes. Tapi kali ini rasanya sangat berbeda,
Bukan air mata sakit hati, melainkan air mata validasi. Selama ini, cinta mereka hanya menjadi bahan cemoohan. Kini, cinta yang sama dipuja oleh ribuan orang yang tak mereka kenal. Saat mereka masih terpaku dalam kebisuan yang surreal, ponsel Rina berdering lagi. Sebuah nomor dari Jakarta tidak dikenal. Dengan ragu, Rina menjawabnya. "Selamat pagi," sapa sebuah suara pria yang berat, tenang, dan profesional. "Mohon maaf, apa benar ini dengan kediaman Bapak Bayu sang musisi?" Iya, benar. Saya istrinya. Ada yang bisa dibantu?" "Syukurlah. Perkenalkan, saya Heru. Saya kepala divisi A&R dari Nusantara Musik." Rina membeku. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Nusantara Musik. Nama itu adalah raksasa. Label legendaris yang mencetak bintang-bintang terbesar di negeri ini. Ia menatap Bayu, yang menatapnya balik dengan ekspresi tak percaya yang sama, matanya membelalak. Ini pasti sebuah lelucon. Di seberang, telepon, suara itu terdengar lagi, nadanya sedikit cemas oleh keheningan yang panjang. "Halo? Ibu Rina, apa Anda masih di sana?" Setelah iya yang keluar dari mulut Rina dengan terbata-bata, telepon ditutup. Selama beberapa saat, keheningan kembali menyelimuti rumah kecil itu, namun kali ini keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan pasrah, melainkan keheningan yang dipenuhi keterkejutan dan secercah harapan yang terasa mustahil. "Jakarta," bisik Bayu, seolah kata itu terasa begitu asing dan berat di lidahnya. Ia menatap Rina, matanya mencari kepastian. "Apa ini sungguhan, Rin?" Rina mengangguk, masih mencoba mengatur napasnya. "Nusantara Musik, Mas. Mereka ingin kita ke Jakarta." Kenyataan pahit kemudian membentur mereka. Jakarta. Sebuah kota yang hanya pernah mereka lihat di televisi. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk ongkos bus 2 orang. Setelah berdiskusi singkat, dengan berat hati mereka mengetuk pintu rumah. Bukarti, seorang janda tua baik hati yang satu-satunya bersikap ramah pada mereka. Dengan meminjam sedikit uang untuk ongkos dan berjanji akan segera mengembalikannya, langkah pertama menuju takdir baru itu pun dimulai. Perjalanan dengan bus malam itu terasa seperti sebuah perjalanan ke dimensi lain. Pemandangan hijau persawahan dan langit pedesaan yang lapang perlahan berganti menjadi hutan beton yang angkuh dan kelabu. Jakarta menyambut mereka dengan raungan klakson, lautan lampu yang tak pernah padam, dan gedung-gedung pencakar langit yang seolah berlomba menusuk awan. Rina dan Bayu, yang tak pernah meninggalkan desa mereka, hanya bisa berpegangan tangan erat, merasakan campuran antara takjub dan rasa gentar yang luar biasa. Gedung Nusantara Musik menjulang seperti monolit kaca dan baja di jantung kota. Jauh, lebih megah dari yang mereka bayangkan. Di lobi yang lantainya mengilap seperti cermin dan dijaga oleh satpam berseragam rapi, Rina dan Bayu merasa seperti 2 butir debu yang salah tempat. Pakaian terbaik mereka, kemeja batik lawas milik Bayu dan gamis sederhana Rina, terasa begitu lusuh dan memalukan di tengah kemewahan yang dingin itu. Seorang wanita muda yang ramah menjemput dan mengantar mereka ke lantai 15. Jantung mereka berdebar kencang saat pintu sebuah ruangan kantor yang luas terbuka. Namun, semua ketegangan mereka seolah mencair saat bertemu Pak Heru. Pria paruh baya itu jauh dari kesan angkuh. Ia menyambut mereka dengan senyum kebapakan yang hangat, menjabat tangan Bayu yang kasar dengan erat, dan mempersilahkan Rina duduk dengan hormat. "Bayu, Rina, selamat datang," ujar Pak Heru. "Saya sudah melihat video itu puluhan kali. Jujur, saya merinding setiap kali mendengarnya." Ia menatap Bayu dengan tatapan tulus. "Suara Anda punya jiwa, musik Anda punya cerita. Itu adalah hal yang langka dan mahal, yang hilang dari industri kita saat ini." Pujian yang tulus itu membuat Bayu yang biasanya pemalu menjadi sedikit lebih rileks. Mereka berbicara sebentar tentang musik dan latar belakang Bayu. Pak Heru mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk kagum pada kisah perjuangan dan kesetiaan mereka. Kemudian Pak Heru meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja, kayunya yang mengilap. "Ini adalah draft kontraknya," katanya.
Kami ingin Anda bergabung secara eksklusif dengan Nusantara Musik. Bayu membuka map itu. Matanya langsung pusing melihat lembaran-lembaran kertas yang penuh dengan tulisan kecil, pasal-pasal, dan klausul-klausul hukum yang tidak ia mengerti sama sekali. Ini adalah dunia yang benar-benar asing. Ia tidak membaca detailnya. Ia hanya mengangkat wajahnya dan menatap Rina. Rina, yang sedari tadi diam mengamati, memberikan anggukan pelan. Di matanya, terpancar keyakinan penuh pada suaminya dan pada kesempatan ini. Anggukan itu sudah lebih dari cukup bagi Bayu. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengambil pulpen mewah yang disodorkan Pak Heru. Goresan tinta hitam di atas, kertas putih itu terasa begitu final, meninggalkan jejak yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah tanda tangan yang mengikat nasib mereka pada ibu kota yang gemerlap. Pak Heru tersenyum lebar. Selamat datang di keluarga besar Nusantara Musik, Bayu. Ini adalah awal dari segalanya. Di ruangan ber-AC yang sejuk itu, Rina dan Bayu saling melempar senyum. Untuk sesaat, mereka percaya bahwa semua dongeng tentang perubahan nasib yang indah benar-benar bisa menjadi kenyataan. Minggu-minggu pertama di Jakarta adalah sebuah pusaran cahaya, suara, dan citra. Dunia Rina dan Bayu yang dulu sunyi dan sederhana kini digantikan oleh jadwal yang padat. Ada sesi pemotretan di mana Bayu, yang terbiasa dengan satu kemeja pudar, harus berganti pakaian belasan kali. Kilatan blitz kamera yang menyilaukan terasa seperti ribuan mata yang menilainya tanpa henti. Ada sesi pelatihan media di mana ia diajari cara tersenyum, cara duduk, dan cara menjawab pertanyaan wartawan dengan kalimat singkat yang menjual. Senyumnya lebih lebar Bayu, tunjukkan antusiasme, kata seorang pelatih dengan penuh semangat. Jawabannya jangan terlalu panjang dan personal ya. Cukup yang umum saja, tambah yang lain. Bayu merasa seperti tanah liat yang sedang dibentuk paksa menjadi sebuah vas yang tidak ia kenali. Ia merasa canggung dalam balutan busana mahal dari designer. Ia merasa asing dengan kata-kata yang disarankan untuk ia ucapkan. Rina selalu ada di sana, namun perannya perlahan tergeser ke latar belakang, menjadi penonton bisu. Saat sesi wawancara, seorang asisten dari label akan menghampirinya dengan sopan. Mohon Ibu Rina tunggu di ruang sebelah dulu ya, supaya Mas Bayu bisa lebih fokus. Awalnya Rina mengerti, namun lama-kelamaan ia merasa ada sebuah dinding kaca tak terlihat yang sedang dibangun di antara dirinya dan suaminya. Ia bisa melihat Bayu, tapi tak bisa menjangkaunya. Publik bisa melihat Bayu, tapi mereka hanya melihat versi polsan yang diciptakan oleh label. Puncak dari kegelisahan ini terjadi di suatu sore di kantor Pak Heru. Mereka dipanggil untuk rapat strategi peluncuran. Suasananya terasa berbeda dari pertemuan pertama mereka yang hangat. Kali ini, lebih terasa seperti bisnis. Bayu, respons publik pada videomu luar biasa. Kamu punya potensi untuk menjadi bintang terbesar tahun ini. Buka Pak Heru, nadanya masih ramah, namun dengan kilat kalkulasi di matanya. Tapi, untuk mencapai level itu, kita harus bermain cerdas, harus strategis. Pak Heru kemudian memaparkan rencananya. Rencana yang membuat darah di tubuh Rina dan Bayu terasa membeku. Begini Bayu, lanjutnya dengan nada seorang ahli. Target, pasar utama kita adalah perempuan muda, usia 15-25 tahun. Mereka membeli mimpi, membeli ilusi bahwa mereka bisa bersama idolanya. Kalau mereka tahu kamu sudah menikah, ilusi itu seketika pecah. Penjualan bisa terpengaruh. Bayu mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan ini. Maksud Bapak? Pak Heru tersenyum sabar. Ini hanya strategi di awal karir. Untuk sementara, waktu. Kita tidak akan membicarakan status pernikahanmu. Rina tetap istrimu di dunia nyata, tentu saja. Tapi di mata publik, di media, kamu adalah seorang pria lajang yang sedang mencari cinta. Anggap saja Rina adalah rahasia terindahmu yang publik belum boleh tahu. Mulut Bayu terbuka sedikit. Ia syok. Menghapus Rina dari ceritanya? Wanita yang menjadi alasan ia ada di ruangan ini? Seolah itu belum cukup, Pak Heru membuka map lain. Dan soal materi lagu.
Tim kreatif kami sudah mendengar demo lagu-lagu barumu. Sangat puitis, sangat dalam, katanya. Sebuah pujian yang terasa hampa. Tapi terlalu kelam, terlalu personal. Tentang atap bocor, kemiskinan, cemoohan. Audiens butuh sesuatu yang lebih ringan, tema cinta yang lebih universal, dan bisa mereka nyanyikan di mobil saat terjebak macet. Kita sudah siapkan beberapa komposer terbaik di negeri ini untuk membantumu menciptakan sebuah hits. Bayu tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Mereka tidak hanya ingin menghapus Rina, mereka juga ingin menghapus jiwanya, menghapus seluruh perjuangan yang membentuk musiknya. Mereka berjalan keluar dari gedung megah itu dalam kebisuan yang memekakkan. Di dalam taksi yang membawa mereka kembali ke apartemen sementara, Bayu menatap nanar keluar jendela. Lampu-lampu kota yang dulu tampak seperti lautan janji harapan, kini terlihat seperti jeruji emas dari sebuah sangkar yang indah. Ia sadar, ia telah terperangkap di baliknya. Dan untuk keluar, ia mungkin harus mengorbankan segalanya. Lagi, malam itu, apartemen mewah yang mereka tempati terasa seperti sangkar emas yang dingin. Bayu berdiri di dekat jendela kaca yang besar, menatap gemerlap lampu kota yang tak pernah mati, namun pikirannya berkecamuk. Janji ketenaran, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik terasa begitu menggiurkan. Ia teringat akan atap yang bocor, perut yang lapar, dan tatapan sinis orang-orang. Apakah menuruti kemauan label adalah harga kecil yang harus dibayar untuk mengubur semua itu selamanya? Ia akhirnya memecah keheningan yang sejak tadi menggantung. Mungkin Pak Heru benar, Rin. Ujarnya pelan, suaranya terdengar ragu. Mungkin ini adalah pengorbanan yang harus kita lakukan di awal, hanya sementara. Rina, yang sedari tadi duduk di sofa sambil memperhatikannya, bangkit dan menghampiri Bayu. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Ia meraih tangan suaminya, tangan yang sama yang dulu memetik gitar untuk menghiburnya di tengah kemiskinan. Mas, katanya lembut, tatapannya begitu jernih. Aku tidak pernah jatuh cinta pada Bayu sang bintang. Aku jatuh cinta pada Bayu, pria yang menyanyikan lagu untukku di bawah atap yang bocor. Aku jatuh cinta pada kejujuran di matamu dan jiwa di setiap nadamu. Ia menghela napas. Ketenaran ini, uang ini, semua bisa hilang sekejap mata. Tapi jiwa itu, Mas, jangan sampai itu yang hilang. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Aku akan ikut kemanapun Mas pergi. Tapi aku mohon, jangan sampai Mas kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Aku tidak butuh kemewahan ini jika harganya adalah suamiku. Kata-kata Rina adalah air sejuk yang memadamkan api keraguan di hati Bayu. Ia menatap wajah istrinya, wanita yang menjadi sauhnya di tengah badai kehidupan. Ia sadar, kompasnya tidak pernah salah. Menjual jiwanya berarti menjual satu-satunya hal berharga yang benar-benar ia miliki. Pagi itu, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Bayu meminta untuk bertemu Pak Heru. Ia datang ke kantor Nusantara Musik tidak sendirian. Rina berjalan di sisinya, dan di tangannya yang lain, ia membawa gitar usangnya. Ada api yang berbeda di matanya, bukan lagi api keraguan, melainkan api keyakinan yang mantap. Di hadapan Pak Heru, Bayu duduk tegak. Pak, saya sudah memikirkan tawaran Bapak semalam, mulainya dengan tenang dan hormat, dan saya tidak bisa melakukannya. Pak Heru mengangkat alis. Saya tidak akan menyembunyikan istri saya, lanjut Bayu. Suaranya semakin tegas. Dia bukan rahasia memalukan yang harus disembunyikan. Dia adalah inspirasi saya. Dia bukan penghalang. Karier saya, dia adalah alasan mengapa saya memiliki karier ini. Tanpa dia, tidak akan ada video suara dari surga yang bocor. Tanpa dia, musik saya hanyalah nada-nada kosong. Sebelum Pak Heru sempat membalas, Bayu mengangkat gitarnya. Dan lagu pertama saya harus lagu tentangnya. Lagu ini. Tanpa menunggu persetujuan, jari-jari Bayu mulai menari di atas senar. Suara akustik yang jernih, mentah, dan penuh perasaan seketika memenuhi ruangan kantor yang steril itu. Bayu menutup matanya dan bernyanyi. Di antara kilau dunia, di antara janji surga,
Wajahmu yang kulihat, suaramu yang kupuja. Mereka tawarkan takhta dan semua fata morgana. Tapi pilihanku tetap Rina. Dulu, kini, dan selamanya. Lagu itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi cinta sekaligus pemberontakan. Saat senar terakhir bergetar dan berhenti, keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Pak Heru terdiam, lama menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia melihat seorang seniman sejati, bukan produk yang bisa dibentuk sesuka hati. Ia melihat keyakinan yang sama yang telah menarik jutaan orang pada video viral itu. Mencoba mengubahnya, berarti membunuh angsa emasnya. Ia akhirnya menghela napas panjang. Sebuah napas kekalahan sekaligus kekaguman. "Baiklah Bayu," katanya, nadanya berubah. "Kita rilis lagu itu. Kita lakukan dengan caramu." Saat melangkah keluar dari gedung Nusantara Musik untuk kedua kalinya, genggaman tangan Bayu pada Rina terasa lebih erat dari sebelumnya. Matahari Jakarta terasa lebih hangat di kulit mereka. Mereka telah diuji oleh api ibu kota. Dan mereka tidak hanya selamat, mereka keluar dengan jiwa yang utuh dan lebih kuat. Tidak ada pesta peluncuran yang mewah, tidak ada konferensi pers yang gegap gempita. Sesuai dengan prinsip Bayu, lagu pilihanku Rina dirilis ke dunia digital dan gelombang radio dengan tenang. Lagu itu dilepas begitu saja, membawa serta taruhan besar Pak Heru pada otentisitas dan seluruh jiwa Bayu yang tertuang dalam setiap lirik dan nadanya. Awalnya adalah sebuah riak kecil, namun kejujurannya adalah sebuah kekuatan yang dahsyat. Riak itu dengan cepat berubah menjadi gelombang, lalu tsunami emosional yang menyapu seluruh negeri. Di sebuah kafe di Bandung, sekumpulan mahasiswa yang sedang tertawa keras tiba-tiba terdiam saat lagu itu diputar. Mereka saling pandang, lalu serempak menyimak. "Gila, liriknya dalam banget," bisik salah seorang dari mereka. Di sebuah taksi yang terjebak macet di Surabaya, seorang sopir paruh baya tersenyum getir, teringat pada istrinya di rumah saat mendengar, "Lirik di pelukmu kutemukan istana." Di media sosial, tagar "Dieman pilihanku Rina" menjadi trending topik. Orang-orang membagikan lagu itu dengan kisah cinta mereka masing-masing. Kritikus musik yang biasanya sinis menulis ulasan-ulasan bernada pujian. Mereka menyebut Bayu sebagai suara kejujuran di tengah lautan kepalsuan pop, dan pilihanku Rina sebagai lagu kebangsaan bagi cinta yang tak bersyarat. Kekuatan lagu itu adalah universalitasnya. Ia berbicara tentang perjuangan, kesetiaan, dan menemukan kekayaan di tempat yang tak terduga. Di layar televisi, nama Bayu dan judul Pilihanku Rina meroket di semua tangga lagu. Ia melewati nama-nama penyanyi besar yang sudah mapan, hingga akhirnya dalam waktu kurang dari 2 minggu, duduk kokoh di posisi nomor 1. Bayu dan Rina menonton momen itu dari apartemen mereka, berpelukan dalam keheningan yang penuh rasa syukur, dan tak percaya. Gema kesuksesan itu akhirnya menempuh perjalanan pulang, sampai ke telinga yang paling penting. Telinga orang-orang di desa halaman mereka. Suatu sore, di warung kopi tempat para bapak-bapak biasa berkumpul, radio memutar lagu yang sedang berada di puncak popularitas itu. Suara Bayu yang khas mengalun, diikuti lirik yang kini dihafal jutaan orang. Di antara kilau dunia, di antara janji surga, pilihanku tetap Rina. Nama Rina yang disebut dengan begitu jelas dan bangga dalam lagu itu terasa seperti sebuah tamparan bagi mereka yang pernah mencemoohnya. Mereka yang dulu menyebut pilihan Rina sebagai sebuah kebodohan, kini mendengarkan kebodohan itu dipuja-puji oleh seluruh negeri. Di teras rumahnya yang megah, Ibu Lilis sedang mengadakan arisan. Saat salah satu anggota memutar lagu itu dari ponselnya, obrolan riuh mereka mendadak terhenti. Semua orang di sana tahu lagu itu, dan mereka semua tahu siapa Rina. Beberapa pasang mata secara refleks melirik ke arah Ibu Lilis, teringat dengan jelas cemoohan pedas yang ia lontarkan di hari pernikahan Rina. Wajah Ibu Lilis yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri kini memerah, padam. Ia mencoba bersikap biasa, namun tangannya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Ia merasakan puluhan pasang mata itu seolah menelanjanginya. Bukan lagi dengan kekaguman, melainkan dengan penghakiman balik.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa kecil dan malu, dibungkam oleh sebuah melodi yang lahir dari cinta yang pernah ia hina. Malam itu, di apartemen mereka, Bayu dan Rina menonton wawancara eksklusif pertama mereka di sebuah acara bincang-bincang populer. Pembawa acara, dengan mata berkaca-kaca, menyebut kisah mereka sebagai definisi cinta sejati abad ini. Bayu menoleh pada Rina yang bersandar di bahunya. Mereka akhirnya bisa melihat apa yang selama ini hanya aku yang lihat dalam dirimu, Rin, bisiknya lembut. Kemenangan mereka terasa manis, bukan karena telah membungkam para pencela, tetapi karena kebenaran cinta mereka akhirnya bersinar begitu terang, tak terbantahkan oleh siapapun. Kesuksesan pilihanku, Rina, tidak hanya menaklukkan tangga lagu, tetapi juga hati para pemimpin bangsa. Suatu pagi, sebuah surat resmi datang ke kantor Nusantara Musik, ditujukan langsung kepada Bayu. Amplopnya tebal dan putih, dengan lambang Garuda Pancasila berwarna emas tertera di sudutnya. Jantung Bayu dan Rina berdebar kencang saat Pak Heru membacakannya dengan suara penuh kebanggaan. Dengan hormat, mengundang saudara Bayu untuk tampil sebagai pengisi acara dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Negara. Bayu tertegun. Istana Negara. Tempat yang selama ini hanya ia lihat di televisi, tempat para pahlawan dan tokoh besar berdiri, kini mengundangnya untuk bernyanyi. Ini adalah puncak pengakuan tertinggi, sebuah mimpi yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Rina memeluk lengan suaminya erat, matanya berkaca-kaca menahan haru. Dari musisi jalanan yang dihina, kini suaminya akan tampil di hadapan presiden. Beberapa hari sebelum acara, saat gladi bersih di lingkungan istana yang megah, Pak Heru menghampiri mereka dengan senyum misterius. Bayu, ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu. Orang yang memulai semua ini. Seorang pemuda kurus berkacamata maju dengan ragu-ragu. Bayu dan Rina langsung mengenalinya. Wajah itu, meski kini tampak lebih cerah, adalah wajah yang sama dengan yang mereka lihat sekilas di video wawancara tentang penemu bakat Bayu. Ardi, kata Pak Heru memperkenalkan. Mas Bayu, Mbak Rina, sapa Ardi dengan suara pelan, menundukkan kepala. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu, potong Bayu cepat, menjabat tangan Ardi dengan hangat. Kami berutang segalanya padamu. Ardi menggelengkan kepalanya. Tidak, Mas, justru saya yang harus berterima kasih. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Malam itu, saat saya merekam video itu, saya sedang berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya mahasiswa film tingkat akhir yang hampir putus asa, terlilit utang, dan terus bertengkar dengan orang tua yang menyuruh saya berhenti mengejar mimpi. Malam itu, saya memutuskan untuk menyerah. Matanya kini menatap lurus ke arah Bayu dan Rina. Tapi kemudian saya mendengar suara Mas Bayu. Saya melihat bagaimana Mbak Rina menatap Mas dengan penuh cinta. Di tengah badai dan kemiskinan, saya melihat sebuah kekayaan yang luar biasa. Momen itu seperti menampar saya, mengingatkan saya lagi mengapa saya mencintai seni. Kejujuran hati kalian menyelamatkan mimpi saya. Jadi terima kasih. Kini giliran Rina dan Bayu yang terdiam, terharu oleh pengakuan tulus itu. Ternyata, di malam yang mereka anggap sebagai puncak penderitaan, takdir sedang merajut sebuah keajaiban berlapis. Kesetiaan mereka telah menyelamatkan mimpi orang lain, yang pada gilirannya menyelamatkan masa depan mereka. Hari kemerdekaan pun tiba. Panggung di halaman Istana Negara terasa magis, disaksikan oleh jajaran kabinet, duta besar negara sahabat, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Saat pembawa acara memanggil nama Bayu sebagai suara inspiratif dari rakyat biasa yang membuktikan kekuatan, cinta dan keyakinan, tepuk tangan meriah menyambutnya. Dengan gitar di pelukannya, Bayu melangkah ke tengah panggung. Ia melihat Rina di barisan tamu undangan, duduk dengan anggun, matanya memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Bayu tersenyum, lalu memetik senar gitarnya. Saat nada pertama pilihan Rina mengalun, layar raksasa di belakangnya menyala. Namun, yang ditampilkan bukanlah video klip mewah, melainkan potongan-potongan kisah nyata mereka.
atap rumah yang bocor, wajah lelah Bayu saat mengamen di jalanan, tangan sabar Rina yang sedang menambal baju, foto pernikahan mereka dengan wajah sinis Ibu Lilis yang muncul sekilas, sebelum visual itu seolah dihancurkan oleh gelombang angka jutaan tayangan dari video viral. Seluruh hadirin terpaku. Mereka tidak hanya mendengarkan sebuah lagu, mereka menyaksikan sebuah epos perjuangan, kesetiaan, dan kemenangan. Saat lagu mencapai puncaknya, kamera menyorot wajah Rina yang menangis dalam diam, tangis kebahagiaan yang murni. Lagu berakhir. Setelah hening sesaat, tepuk tangan membahana, lebih gemuruh dari sebelumnya. Bapak Presiden bangkit dari kursinya, memberikan tepuk tangan penghormatan. Di tengah riuh tepuk tangan itu, Bayu membungkuk dalam-dalam. Matanya menatap lurus ke arah Rina. Tanpa suara, bibirnya bergerak membentuk dua kata. Untukmu. Kemenangan, mereka kini telah disaksikan dan dirayakan oleh seluruh bangsa. Berita kepulangan Bayu dan Rina menyebar di desa lebih cepat dari angin. Kali ini, mereka tidak datang dengan berjalan kaki sambil menunduk. Sebuah mobil hitam mengilap yang disediakan oleh label mengantar mereka sampai ke depan gang rumah lama. Mereka, warga desa yang dulu membuang muka kini berkerumun di pinggir jalan, ingin melihat pasangan yang telah menjadi buah bibir satu negara. Tatapan mereka bukan lagi tatapan sinis, melainkan campuran antara rasa kagum, segan, dan sedikit rasa bersalah. Melihat sambutan itu, Bayu tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menolak saran label untuk mengadakan konser homecoming yang megah dan berbayar. Tidak, Pak, katanya pada Pak Heru melalui telepon. Ini bukan untuk bisnis. Ini untuk menyembuhkan luka. Konser ini gratis untuk semua orang di desa saya. Maka, sebuah panggung sederhana didirikan di lapangan desa, tempat yang sama di mana anak-anak dulu mengejek Bayu. Warga desa yang dulu enggan membantu di acara pernikahan mereka, kini bergotong royong dengan antusias, memasang lampu, menata kursi, dan menyiapkan segalanya. Mereka ingin menjadi bagian dari kemenangan putra-putri desa mereka. Malam itu, lapangan desa penuh sesak. Udara dipenuhi antisipasi. Saat Bayu naik ke atas panggung hanya dengan gitar akustiknya, kerumunan bersorak riuh. Rina berdiri di sisi panggung, menatap suaminya dengan bangga. Bayu mengangkat tangannya, meminta kerumunan untuk tenang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Suaranya terdengar hangat dan jernih melalui pengeras suara. Selamat malam, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapanya. Senang sekali bisa kembali ke rumah. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu lautan wajah di hadapannya. Saya tahu, dulu banyak di antara kita yang bertanya-tanya tentang pilihan hidup saya dan Rina. Banyak yang meragukan kami, dan itu tidak apa-apa, katanya, membuat banyak orang terkejut. Tapi malam ini, lanjutnya, saya tidak datang untuk bilang, lihat kan saya benar. Saya datang untuk berterima kasih. Terima kasih atas keraguan yang tanpa sadar telah membuat kami lebih kuat. Terima kasih atas cemoohan yang kami ubah menjadi bahan bakar untuk lagu-lagu saya. Malam ini, mari kita kubur semua itu. Tidak ada lagi penghina dan yang dihina. Tidak ada lagi yang benar dan yang salah. Yang ada hanyalah kita, satu keluarga, satu desa. Malam ini, mari kita rayakan kekuatan mimpi dan keajaiban pengampunan. Setelah pidato itu, ia mulai bernyanyi. Suaranya mengalun, menyanyikan lagu-lagu tentang harapan, cinta, dan kepulangan. Di tengah kerumunan, Ibu Lilis berdiri mematung. Setiap kata dari pidato Bayu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya yang sombong. Kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang yang paling ia hina terasa begitu memalukan. Rasa sesal yang selama ini ia tekan kini meluap tak tertahankan. Tak kuasa lagi menahan beban itu, ia melakukan hal yang tak terduga. Ia mulai mendorong dirinya maju, melewati kerumunan orang yang memberinya jalan dengan tatapan bingung. Ia berhenti tepat di depan panggung. Musik perlahan mereda saat semua mata tertuju padanya. Rina, Bayu, seru Ibu Lilis,
Suaranya parau dan bergetar karena isak tangis yang hebat. Wajahnya basah oleh air mata. "Maafkan ibu, maafkan kesombongan ibu. Ibu salah. Ibu buta oleh gengsi dan harta benda. Maafkan mulut ibu yang jahat. Kalian, cinta, kalian adalah hal yang paling tulus yang pernah ibu lihat. Maafkan ibu." Ia terisak. Bahunya terguncang hebat. Melihat itu, Rina tidak tinggal diam di atas panggung. Ia segera turun, menghampiri wanita yang pernah menjadi sumber luka terbesarnya. Ia memegang bahu Ibu Lilis yang lunglai. "Sudah, Bu. Jangan menangis," bisik Rina lembut. Suaranya penuh ketulusan. "Semuanya sudah kami maafkan, jauh sebelum hari ini." Rina kemudian memeluk Ibu Lilis. Sebuah pelukan pengampunan yang disaksikan oleh seluruh desa. Momen itu memecah keheningan, digantikan oleh tepuk tangan haru dari warga. Beban berat seolah telah terangkat dari pundak seluruh desa. Konser berlanjut dengan suasana yang jauh lebih meriah dan hangat. Dari atas panggung, Bayu melihat lautan wajah yang kini tersenyum tulus. Ia sadar, kemenangan paling manis ternyata bukanlah tepuk tangan gemuruh dari istana, melainkan pelukan pengampunan yang tulus di halaman rumahnya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam konser pengampunan yang menyatukan kembali seluruh desa. Roda kehidupan telah berputar sepenuhnya. Rumah kontrakan dengan atap yang bocor dan dinding yang lembab kini hanya tinggal kenangan, sebuah monumen, perjuangan yang mereka simpan dalam hati. Sebagai gantinya, atas keinginan Rina, mereka membangun sebuah rumah yang asri namun sederhana di ujung desa, cukup dekat untuk tetap menjadi bagian dari komunitas, namun cukup jauh untuk mendapatkan ketenangan. Di teras belakang rumah itu, yang menghadap ke hamparan sawah hijau, Bayu sering duduk dengan gitar barunya. Bukan lagi melodi pilu tentang perjuangan yang ia ciptakan, melainkan alunan nada yang damai dan penuh syukur. Suatu sore, Rina keluar dari dalam rumah, berjalan perlahan dengan perutnya yang membuncit indah, membawa 2 cangkir teh hangat. Kehamilannya adalah simbol paling nyata dari kehidupan baru mereka. Kelahiran putra mereka beberapa bulan kemudian adalah fajar baru yang sesungguhnya. Saat Bayu pertama kali menggendong makhluk mungil yang merah itu, seluruh kesuksesan dan ketenaran di dunia terasa tak ada artinya. Air matanya jatuh bukan karena haru atas pencapaiannya, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap atas anugerah ini. Di hadapannya, dalam dekapan tangannya, adalah buah dari semua kesabaran, air mata, dan kesetiaan Rina. "Kita beri nama siapa, Mas?" bisik Rina lemah dari ranjangnya. Bayu menatap putranya, lalu menatap istrinya dengan cinta yang tak terhingga. "Fathir," jawabnya mantap. "Fathir Ramadan Bayu, sang pembuka kemenangan. Karena kehadiran anak ini adalah kemenangan kita yang sejati atas semua badai yang telah kita lewati." Ketenaran Bayu tidak meredup, namun berevolusi. Ia menolak untuk terjebak dalam siklus industri yang menuntutnya terus-menerus merilis lagu hits. Sebaliknya, ia menggunakan platformnya yang luar biasa besar untuk tujuan yang lebih mulia. Ia diangkat menjadi duta moral nasional oleh pemerintah, sering diundang untuk berbicara di universitas dan acara-acara kepemudaan. "Jangan pernah biarkan dunia mendikte nilai dari mimpi kalian, atau nilai dari cinta kalian," katanya di hadapan ribuan mahasiswa di sebuah universitas ternama, dengan Rina dan Fathir kecil yang menonton dari barisan depan. Karena harta terbesar tidak ada di dalam brankas, melainkan di dalam hati yang jujur dan tangan yang setia menggenggammu saat kau tak punya apa-apa. Kisahnya menjadi kurikulum kehidupan bagi jutaan orang. Di desa, kisah mereka telah menjadi legenda. Sebuah dongeng modern yang diceritakan dari orang tua ke anak tentang kekuatan cinta, keyakinan, dan pengampunan. Anak-anak muda menjadikan mereka panutan, bahwa memilih pasangan hidup berdasarkan ketulusan hati bukanlah sebuah kebodohan. Ibu Lilis, yang kini telah berubah total menjadi wanita tua yang ramah dan religius, seringkali terlihat menggendong Fathir dengan penuh kasih sayang. Momen itu adalah penebusan dosanya yang paling manis, sebuah bukti nyata dari kekuatan sebuah pelukan pengampunan. Kisah Bayu dan Rina adalah bukti bahwa roda kehidupan selalu berputar, bahwa keadilan ilahi bekerja
Dengan cara yang misterius, mereka telah menunjukkan bahwa cinta sejati mampu melampaui status sosial, bahwa keyakinan pada pasangan adalah sauh di tengah badai, dan bahwa kemenangan yang paling membanggakan bukanlah kemenangan atas musuh, melainkan kemenangan atas diri sendiri dan kemampuan untuk memaafkan. Sore itu, di teras rumah mereka, di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Bayu, Rina, dan Fathir menatap masa depan. Bayu menyanyikan lagu pengantar tidur yang ia ciptakan untuk putranya. Sebuah melodi sederhana yang penuh kedamaian. Sebuah melodi baru, melodi kehidupan keluarga kecil mereka, kini telah dimulai, dan nadanya terdengar begitu indah, damai, dan abadi.